Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen CASN tahun 2024. Nah, di sini ada kabar baik buat rekan-rekan semua yang tercecer sebagai honorer. Seperti apa maksudnya? Silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita mendapatkan informasinya pada tanggal 28 Januari 2024, di mana solusi. Nah, di sini teman-teman ya, di awal saja kita sudah disambut dengan kalimat yang baik. Solusi Mempan RB untuk honorer tercecer harus dikawal. Non K2 Tendik siaga. Oke, teman-teman ya. Solusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB Bapak Abdullah Aswar Anas untuk honorer tercecer atau tidak masuk pendataan. Nah, ini yang tidak masuk pendataan tahun 2022 mendapatkan respon positif. Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono mengatakan, menu pengaduan bagi honorer yang belum masuk pendataan pada pendataan Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 sangat membantu. Jadi, ada menu pengaduan, teman-teman ya. Terlebih banyak honorer tenaga kependidikan atau tendik belum masuk pendataan BKN. Kami sangat berharap kebijakan dan menu pengaduan segera diwujudkan agar teman-teman honorer non K2 tendik yang tidak ikut pendataan bisa mengajukan sanggahan dan masuk pendataan. Nah, ini pendataan menyusul rekan-rekannya yang sudah masuk database BKN terlebih dahulu. Nah, ini agar segera disediakan teman-teman ya pengaduannya. Sutopo berharap honorer tercecer ini bisa terakomodasi dalam rekrutmen P3K 2024, apalagi kuota yang disiapkan pusat sangat banyak. Nah, hebat sekali teman-teman ya. Dari sekitar 1,3 juta formasi P3K untuk instansi daerah, 500 lebih untuk formasi teknis termasuk di dalamnya tendik. Nah, ini teman-teman banyak yang teman-teman tendik selalu bertanya, apakah kami diakomodir? Sebenarnya tendik itu masuknya di teknis, di formasi teknis teman-teman ya. Nah, kalau di Kemenak itu sama dengan guru, kalau di Kementerian Agama itu guru masuk di teknis juga. Kalau guru di Kementerian Pendidikan itu memang ada formasi seperti itu ya untuk guru. Tapi kalau guru di Kemenak itu masuk teknis. Begitu pula untuk tendik di tahun 2024 ini, jadi formasi tendik itu masuk di teknis. Ingat teman-teman ya, masuk di teknis. Menteri Anas kan sudah memastikan honorer yang masuk data BKN akan diangkat menjadi P3K tahun ini. Kami berharap peluang tersebut terbuka juga untuk honorer tercecer. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Dia menambahkan honor tendik tidak memasalahkan diangkat P3K per waktu atau penuh waktu. Mereka hanya berharap bisa menjadi ASN tahun ini agar tidak kena pemutusan hubungan kerja. Sebab keberadaan honorer ini hanya sampai 31 Desember. Hanya 31 Desember 28 November yang lalu teman-teman ya. Ini hanya sekedar pembatalan dari penghapusan honorer. Pembatalan teman-teman ya. Sehingga ditenggak 31 Desember harus tuntas. Sutopo mengungkapkan Pemda saat ini menunggu regulasi yang meyakinkan terkait anggaran gaji dan tunjangan P3K. Kemenpan RB sudah mengeluarkan regulasi yang mengakomodasi honorer berijazah sekolah dasar. Ini di Kemenpan nomor 11 ya. Begitu juga regulasi yang mengakomodasi honor teknis administrasi di jabatan pelaksana. Nah, ini untuk operator dan sejenisnya. Kami berharap ada regulasi yang lebih terperinci untuk tendik, seperti operator, penjaga sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, petugas kebersihan, dan lainnya. Agar, nah ini bagus juga teman-teman ya kalau seperti itu, agar Pemda makin percaya diri mengusulkan usulan kebutuhan formasi P3K 2024. Sebelumnya dalam pertemuan Mempan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas dengan Forum Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti atau SNWI, Ibu Reni pada 17 Januari, terungkap bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan bagi honorer yang belum masuk data BKN melakukan sanggahan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sudah ada pertemuan antara Tendik dengan Mempan RB. Kami bertemu dengan Mempan Kepala BKN untuk mendesak pemerintah menyelesaikan honor tendik tahun 2024.
Dia mengungkapkan, SNWI meminta agar peraturan Tendik menjadi ASN P3K ini tidak hanya untuk jabatan tertentu. Semua honor Tendik mulai dari penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, tenaga keamanan, dan lainnya harus direkrut jadi ASN. Reni mengatakan ada banyak kekhawatiran honorer Tendik soal pendataan BKN ini. Apakah mereka akan tetap diakomodasi dalam seleksi P3K 2024 yang mengalokasikan 1,6 juta formasi, baik pusat maupun daerah? Sementara, Menteri Anas menyatakan akan membuka pengaduan. Nah ini, jadi pengaduannya akan dibuka oleh Mempan atau masa sanggah apabila ada honorer yang Tendik yang sudah bekerja lama tetapi tidak masuk dalam pendataan. Nah ini teman-teman ya. Reni pun mengimbau honor Tendik memanfaatkan waktu tersisa untuk mendekati Pemda agar mengajukan usulan kebutuhan P3K teknis semaksimal mungkin. Nah, jadi ini juga ada semacam masukan teman-teman ya dari Ketua SNWI. Jangan sampai 1,3 juta formasi P3K untuk instansi daerah tidak terisi maksimal. Jadi teman-teman, jika menu sanggahan atau aduan ya, bagi yang tidak terdata dalam database BKN, segera menyiapkan diri untuk atau segera gerak cepat untuk mengajukan sanggahan atau aduan bahwa teman-teman tidak terdata dalam database BKN, karena prioritas awal itu adalah yang terdata di BKN. Jadi teman-teman yang seringkali bertanya, bagaimana kami honorer yang tidak terdata dalam database BKN atau tidak pernah ikut dalam pendataan, ya teman-teman silahkan manfaatkan nanti jika memang menu aduannya sudah dibuka oleh Panselnas. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.